Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video yang keempat keempat atau kelima saya lupa. Ini dari sesi metode numerik ya. Nah, seperti yang saya janjikan pada video yang terakhir kemarin, saya akan membuatkan simulasi perhitungan menggunakan metode SECAN. Metode SECAN ini adalah metode yang terakhir digunakan pada metode terbuka. Nah, seperti penjelasan saya kemarin bahwa metode SECAN itu merupakan solusi atas ketidaksempurnaan dari metode metode Newton-Raphson. Meskipun metode Newton-Raphson itu paling digemari untuk digunakan untuk mencari akar persamaan nonlinier, akan tetapi ada bagian-bagian yang tidak bisa diselesaikan oleh metode Newton-Raphson. Bukan tidak bisa diselesaikan oleh Newton-Raphson sebenarnya, tapi karena keterbatasan kita, kemampuan kita untuk menurunkan juga belum baik mungkin, jadi mungkin ada fungsi-fungsi yang kita terlalu panjang atau kita membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan turunan fungsi tersebut. Jadi inilah yang diambil bagiannya oleh metode SECAN. Seperti penjelasan saya terakhir kemarin tentang metode SECAN, bahwa dalam metode SECAN itu kita tidak perlu menurunkan fungsi, tapi kita tetap ide awalnya itu sama persis seperti metode Newton-Raphson. Hanya saja turunan fungsi tadi didekati dengan formula beda hingga. Namanya didekati tentu tidak bisa sebagus turunannya ya, tapi didekati itu kan ya sedekat mungkin ya, kita dekatkan sedekat mungkin dengan turunan fungsi, yaitu formula beda hingga yang bisa digunakan. Nah, dalam kemarin sudah dijelaskan rumusnya. Sekarang saya akan menyampaikan tentang simulasinya dalam metode SECAN menggunakan bantuan Microsoft Excel. Soal yang saya gunakan itu soal nomor 56A, tapi saya modifikasi, cosinusnya saya hilangkan supaya tidak terlalu panjang ya. Cosinusnya saya hilangkan. Nah, fungsi ini saja kita sudah membayangkan turunannya saja sudah mungkin butuh waktu, tidak bisa kalau seperti fungsi polinomial biasa itu. Fungsi polinomial biasa itu bisa langsung kita bayangkan, turunannya sekian. Tapi kalau fungsi eksponensial dan perpangkatan seperti ini ya cukup rumit juga ya, kalau E pangkat X diturunkan ya mudahlah E pangkat X, tapi 2 pangkat min X itu apa turunannya. Nah, itu kan butuh pemikiran yang lebih. Nah, di dalam metode SECAN ini bisa tidak diselesaikan dengan metode Newton-Raphson? Ya bisa, tapi kita harus mencari turunan ini. Kalau bagi yang sudah mahir menurunkan, oke, tentu silahkan saja pakai metode Newton-Raphson. Nah, bagi yang tidak bisa menurunkan dengan baik, maka cukuplah pakai metode SECAN. Nah, seperti ini dalam metode SECAN yang kita butuhkan kemarin itu 2 nilai awal ya, XI dan XI plus 1. Kalau ini saya iterasi 0, maka ini X0, ini X1. Kalau ini X1, ini X2 dan seterusnya. Jadi begitu, ini nilai fungsinya terhadap XI, ini nilai fungsi terhadap XI plus 1. Nah, ini X baru NR-nya, X baru SECAN, belum saya rubah. X baru SECAN. Ini error SECAN-nya. Aduh, adalah. Ya, nih. Ini X baru SECAN, ini error SECAN-nya. Nah, nilai awal yang disediakan itu 0 sampai 1. Jadi 0 sampai dengan 0 dan 1. Tetapi karena ini metode terbuka, kita nggak perlu menguji tuh apakah akarnya ada di antara 0 atau 1 atau tidak. Sembarang saja kita tebak 0 dan 1 begitu. Kemudian nanti akan dijalankan menggunakan metode yang selanjutnya, algoritma metode SECAN. Nah, begitu. Kemudian meskipun ini dalam metode terbuka, tapi kalau pada bagian yang sebelumnya itu iterasi sederhana hanya butuh 1 titik awal, Newton-Raphson hanya butuh 1 titik awal. Tapi khusus untuk metode SECAN itu butuh 2 nilai awal atau butuh 2 titik awal. Tetapi 2 titik awal itu tadi tidak perlu kita uji terhadap bracketing intervalnya atau intervalnya mengurung akar atau tidak. Seperti itu ya. Sekarang yang lagi kita jalankan, XI-nya 0,
X0-nya 0, X1-nya 1, kemudian Fx0-nya ketika 0 kita substitusikan kepada fungsi ini, nilainya minus 4. Ketika 1 kita substitusikan nilainya minus 2,781711872. Nah, X baru sekannya itu sama dengan rumusnya ini ya, D7, yaitu XB. Kalau di dalam rumus itu XB. XB itu ya berarti ini ya. Kalau kalian mau suka dengan AB ya pakai inilah A, B boleh. Berarti ini FA, di sini FB. Nah, ini maka ini rumusnya ini B min XB min XB min XA per FXB min FXA dikalikan FXB. Jadi begitu. Kalau ada pertanyaan, kalau kok di buku ada tulisan A min B, ya kalau di sini A min B boleh nggak? Ya boleh A min B, asalkan konsisten bahwa yang bawah juga harus A min FA min FB. Jadi itu sama, prinsipnya sama. Jadi kalau kalian pakai B min A, berarti bawahnya FB min FA. Kalau kalian pakai A min B, di contoh soal kemarin ada yang tanya, Asrofi tanya, Pak ini kok beda? Saya suruh cek memang supaya dia juga belajar membaca, membandingkan, itu penting. Jadi pada prinsipnya itu sama. Jadi kalau kalian pakai A min B, maka pembaginya atau penyebutnya itu FB min FA. Tapi kalau kalian kalau pakai A min B, maka penyebutnya FA min FB. Tapi kalau B min A, maka penyebutnya FB min FA. Itu konsisten, itu tidak merubah apapun karena itu manipulasi aljabar ya, manipulasi aljabar sederhana, tidak merubah persamaan dan lain sebagainya, tidak merubah nilai. Oke, itu ya. Kemudian kita masukkan, kita tinggal panggil saja seperti ini. Errornya sudah ada belum ada, karena kan X baru min X lama, sementara X lama kita punya 2 ya. Tapi kalau mau dicari ya bolehlah pakai dikurangkan yang paling dekat ini, misalnya 1, tapi tidak perlu untuk yang iterasi 0 kita cari errornya. Sekarang kita menuju iterasi 1. Nah, ini yang jadi pertanyaan. X lama 0 1, berarti kan ada A sama B, berarti yang menjadi X lama itu adalah 1 ya, karena ini X baru sekannya 3,2833. Kalau X baru sekannya itu misalkan minus 3, maka X lamanya adalah 0. Jadi yang untuk yang pertama paling dekat itu. Karena ini 1, maka 3,2833 ini menjadi X baru. Kita masukkan ke sini. X lamanya kita panggil XI plus 1. Untuk yang pertama itu. Kemudian tinggal kita jalankan. Kita drag down saja ke bawah. Maka muncullah X baru sekan. Ini 1,2697222264. Nah, kalian perhatikan ini. Errornya itu masih 158%. Besar sekali ya. Pokoknya besar, ini jauh sekali dari akar. Jadi ini rumusnya X baru min X lama. Jadi memang pada iterasi pertama ini kalau soal tersebut tepat menggunakan metode sekan, biasanya memang ya akan menjauh terlebih dahulu pada yang error pertama. Tapi kalau algoritmanya betul ya errornya akan semakin dekat, semakin kecil. Sekarang kita panggil ya. Berarti ini X lamanya kita panggil yang ini, kemudian X barunya kita panggil. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa X lama itu adalah X baru terakhir. Tidak kita evaluasi seperti metode tertutup ya, yang mana kalau tandanya negatif positif enggak, tapi X baru yang lama. X lama itu adalah X baru yang sebelumnya. Jadi ini X baru yang sebelumnya. Nah, X baru ini kita panggilkan yang X baru ini. Kemudian kita tinggal drag down ke bawah. Ini karena rumusnya sama ya. Enaknya Excel begitu. Ini kita turunkan. Nah, 1,44 X barunya. Errornya langsung turun menjadi 12%. Ya, errornya ini X baru, harga mutlak X baru min X lama per X baru kalikan 100%. Gitu. Nah, ini ingat, ini kita tidak mengevaluasi, meskipun ini tidak perlu kita evaluasi ya, maksudnya yang mana yang harus dibuang enggak, tapi yang jelas yang kita ambil adalah X
lamanya adalah X baru yang pada iterasi 1, kemudian ini B-nya atau XI plus 1-nya adalah X baru yang pada iterasi 2. Tuh, kita jalankan lagi, errornya sudah, ini 1,82 ya, terus kita hitung errornya 20%, jadi ada ketidakstabilan. Nah sekarang kita cari lagi, ini kita panggil lagi sama dengan ini 1,44 sama dengan ini yang X baru, bener ya, saya salah memanggil, sama dengan berarti ini kita tinggal turunkan. Nah 5%, sekarang errornya sudah 5%. Nah perintahnya di soal sampai iterasi kelima ya, iterasi kelima kita panggil. Nah kemudian tinggal kita masukkan. Nah ini errornya pada iterasi kelima pada metode second adalah 0,7%, sudah di bawah 1%. Tapi kalau permintaannya sampai di bawah 0,5% ya berarti masih butuh iterasi lagi. Tapi karena stopping programnya hanya sampai iterasi kelima, maka kita cukupkan saja sampai iterasi kelima. Seperti itu, maka X barunya yang diinginkan ini 1,7399508. Kita cari sini. Nah, kita blok yang kuning dengan error 0. Ini kesimpulannya. Ini akar, ini error. Nah, oke, gitu ya. Cukup penjelasan saya tentang metode second. Terima kasih. Silahkan dikerjakan. Minggu depan itu sudah mulai pengumpulan tugasnya. Silahkan tugas kalian dikumpulkan di YouTube ini ya, di video ini. Jadi di komentar itu untuk narasi kepahaman kalian tentang metode-metode yang kemarin sudah saya sampaikan, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Silahkan semaksimal yang kalian miliki ya. Yang paling penting itu kalian belajar, kalian mencoba, kalian banyak sekali yang bisa kalian gunakan referensinya. Ada YouTube, ada Google, ada jurnal, ada buku ya. Mungkin kalian ada diskusi online dengan teman-teman kalian di grup WA ya, silahkan. Tetapi tugas narasi silahkan dikumpulkan di sini, tugas yang narasi. Nah nanti untuk tugas yang narasi dituliskan di bagian komentar ya. Kemudian tugas yang mengerjakan soal itu silahkan nanti dikirimkan lewat Google Classroom yang akan saya buatkan. Nanti akan saya umumkan berikutnya. Oke, itu dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.